KPK kembali menahan satu tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembangunan gereja King Mimel 32 di Mimika, Papua. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 tersangka kasus serupa. Ketiga tersangka tersebut yakni Bupati Mimika, Papua, Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Mimika, dan Direktur PT Waringin Megah. Hal itu disampaikan langsung saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 2 November 2022. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar 21,6 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara pembangunan gereja King Mimel 32 Kabupaten Mimika. Sebelumnya KPK dalam perkara ini telah menetapkan dan mengumumkan beberapa orang tersangka sebagai berikut. IO, ini Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan periode 2019 sampai dengan 2024. Kemudian MS, ini Kepala Bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, atau yang bersangkutan bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Dan TA, ini dari kalangan swasta, yaitu Direktur PT WM. Masih dalam rangka kepentingan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka TA untuk 20 hari pertama terhitung hari ini, tanggal 2 November tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sekitar tahun 2013, EO yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus komisaris PT NKJ berkeinginan untuk membangun tempat ibadah berupa gereja King Mi di Kabupaten Mimika dengan nilai 126 miliar rupiah. Pada tahun 2014, EO terpilih menjadi Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan kemudian mengeluarkan kebijakan satu diantaranya untuk menganggarkan dana hibah pembangunan gereja King Mimel 32 ke Yayasan Warsing. Kemudian tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mimika sebagaimana perintah EO memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja King Mimel 32 sebesar 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014. EO yang masih menjadi komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi akan dibangunnya gereja King Mi. Berlanjut pada tahun 2015 untuk mempercepat proses pembangunan, EO kemudian menawarkan proyek ini ke TA dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10% dari nilai proyek di mana EO mendapat 7% dan TA 3%. Selain itu agar proses lelang dapat dikondisikan, EO sengaja mengangkat MS sebagai pejabat pembuat komitmen pada yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan. Dengan pengangkatan MS tersebut, diduga MS juga meminta jatah fee ke beberapa kontraktor yang berkeinginan ikut dalam proses lelang walaupun pemenangnya telah dikondisikan sebelumnya. EO juga memerintahkan MS untuk memenangkan TA sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Setelah proses lelang dikondisikan, MS dan TA melaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan gereja dengan nilai 46 miliar rupiah. Untuk pelaksanaan pekerjaan, TA kemudian mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung gereja King Mi ke beberapa perusahaan berbeda, salah satunya yaitu PT KPPN, tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika, namun hal ini diketahui oleh EO. PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ, di mana EO masih menjabat sebagai komisarisnya. TA diduga mendapatkan keuntungan hingga 6,2 miliar, di mana TA juga diduga tidak melakukan pekerjaan apapun sesuai dengan kontrak. Dalam perjalanannya, progres pembangunan gereja King Mi tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.
Seluruh perbuatan para tersangka dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibat dari perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah 21,6 miliar rupiah dari nilai kontrak sebesar 40 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka TA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta, tim Jendela Indonews melaporkan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Jendela Indonews dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Like and comment